Jauh di dalam perpustakaan buku dan naskah langka Bainach ke Universitas Yale terdapat satu-satunya salinan buku tebal setebal 240 halaman. Baru-baru ini karbon bertanggal sekitar tahun 1420, halaman-halaman volumenya menampilkan tulisan tangan yang berulang-ulang dan gambar-gambar yang digambar tangan yang tampaknya dicuri dari mimpi. Tumbuhan nyata dan imajiner, kastil terapung, wanita yang sedang mandi, diagram astrologi, cincin zodiak, serta matahari dan bulan dengan wajah menyertai teks tersebut. Buku berukuran 24 x 16 cm ini disebut manuskrip Voynich dan merupakan salah satu misteri terbesar dalam sejarah yang belum terpecahkan. Alasan mengapa? Tidak ada yang tahu apa yang dikatakannya. Nama tersebut berasal dari Wilfrid Voynich, seorang penjual buku Polandia yang menemukan dokumen tersebut di sebuah perguruan tinggi Jesuit di Italia pada tahun 1912. Dia bingung, siapa yang menulisnya? Di manakah itu dibuat? Apa yang diwakili oleh kata-kata aneh dan gambar-gambar yang hidup ini? Rahasia apa yang terkandung dalam halaman-halamannya? Dia membeli manuskrip tersebut dari pendeta yang kekurangan uang di kampus tersebut dan akhirnya membawanya ke AS di mana para ahli terus memikirkannya selama lebih dari 1 abad. Ahli kriptologi mengatakan tulisan tersebut memiliki semua karakteristik bahasa yang sebenarnya, hanya satu karakteristik yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Yang membuatnya tampak nyata adalah bahwa dalam bahasa sebenarnya huruf dan kelompok huruf muncul dengan frekuensi yang konsisten. Huruf-hurufnya bervariasi dalam gaya dan tinggi. Ada yang dipinjam dari skrip lain, namun banyak pula yang unik. Huruf yang lebih tinggi diberi nama karakter tiang gantungan. Seluruh naskahnya dihias dengan hiasan seperti gulungan. Tampaknya ditulis oleh 2 tangan atau lebih dan lukisannya dikerjakan oleh pihak lain. Selama bertahun-tahun, 3 teori utama tentang teks naskah tersebut telah muncul. Yang pertama ditulis dalam sandi, sebuah kode rahasia yang sengaja dirancang untuk menyembunyikan makna rahasia. Yang kedua adalah bahwa dokumen tersebut adalah tipuan, ditulis dengan omong kosong untuk menghasilkan uang dari pembeli yang mudah tertipu. Ada yang berspekulasi bahwa penulisnya adalah seorang penipu abad pertengahan, ada pula yang berspekulasi bahwa penulisnya adalah Voynich sendiri. Teori ketiga adalah naskah ditulis dalam bahasa sebenarnya, namun dalam naskah yang tidak diketahui. Mungkin para sarjana abad pertengahan sedang mencoba membuat alfabet untuk bahasa yang diucapkan, namun belum ditulis. Dalam hal ini, naskah Voynich mungkin seperti naskah Rongo-Rongo yang ditemukan di Pulau Paskah, yang kini tidak dapat dibaca setelah budaya yang membuatnya runtuh. Meskipun tidak ada yang bisa membaca naskah Voynich, hal itu tidak menghentikan orang untuk menebak-nebak isi naskah tersebut. Mereka yang percaya bahwa manuskrip tersebut merupakan upaya untuk menciptakan bentuk bahasa tertulis baru, berspekulasi bahwa manuskrip tersebut mungkin merupakan ensiklopedia. Yang lain percaya bahwa ini ditulis oleh filsuf abad ke-13 Roger Bacon yang berusaha memahami hukum tata bahasa universal. Atau pada abad ke-16 oleh mistikus Elizabeth John Dee yang mempraktikkan alkimia dan ramalan. Teori-teori pinggiran lainnya berpendapat bahwa buku itu ditulis oleh sekelompok penyihir Italia atau bahkan oleh orang Mars. Setelah 100 tahun frustrasi, para ilmuwan baru-baru ini sedikit mengungkap misteri tersebut. Terobosan pertama adalah penanggalan karbon. Selain itu, para sejarawan kontemporer telah menelusuri keberadaan manuskrip tersebut hingga ke Roma dan Praha pada awal tahun 1612. Ketika naskah tersebut mungkin diturunkan dari Kaisar Romawi Suci Rudolf II kepada dokternya, Jacobus Sinopeus. Selain terobosan sejarah ini, peneliti linguistik baru-baru ini mengusulkan identifikasi sementara beberapa kata dalam naskah tersebut. Mungkinkah huruf di samping ke-7 bintang ini mengeja tarun nama untuk Taurus, konstelasi yang mencakup 7 bintang yang disebut Pleiades? Mungkinkah kata ini Centauron untuk tanaman centurion digambar? Mungkin saja, namun kemajuannya lambat. Jika kita bisa memecahkan kodenya, apa yang bisa kita temukan? Jurnal mimpi seorang ilustrator abad ke-15, omong kosong, atau pengetahuan yang hilang dari budaya yang terlupakan? Menurutmu apa itu?